bisa ngebangun rumah untuk orang tuaku. Masya Allah. Dan dalam 1 bulan itu tak sesuai dengan gaji yang di Malaysia gitu. Yang diharapkan kita lah. Ya. Hanya 150 juta. Tapi Oh, dia 150 juta kalau diringgitkan itu sekitaran 50.000 Malaysia, Mas. ya 3.500 Ya. kerja restoran. Ya sama itulah, sama bonusnya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki dan teman saya Farhan CS. Oke, geng, gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, di video kali ini Ikinya gak ngereksan, dan di video kali ini Ikinya ditemani oleh Bang Farhan juga, seorang TKI juga, YouTuber juga ya. YouTuber, ingin jadi YouTuber ya Mas ya? YouTuber pemula. Dan beliau ini juga membahas tentang seputar TKI dan fakta-fakta menarik di Malaysia ini ya Mas ya. Tentang gaji di Malaysia, tentang kehidupan di Malaysia, tentang enak susahnya di Malaysia ya Mas ya. Dan di video kali ini Ikinya akan bertanya-tanya kepada Bang Farhan, selama beliau bekerja di Malaysia, apa saja sih yang didapatkan selama bekerja di Malaysia? Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan seperti apa jawabannya daripada Bang Farhan. Nah, tonton video ini sampai akhir biar kalian daripada netizen-netizen Konoha biar gak salah paham. Oke, geng. Dan jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda kalian boleh komen di bawah. Tapi jangan bagado. Oke, mari kita tanya-tanya dulu dengan Mas Farhan. Oke, Mas. Pertanyaan pertama ini saya akan bertanya, sampean udah berapa lama kerja di Malaysia? Saya kerja di Malaysia itu dari 2016, Mas. 2016, sekitar berapa tahun ya? 2016. Itu nggak balik-balik? Nggak pulang-pulang, Mas? Enggak, balik juga 2020 itu. Oh, balik juga 2020. Oke. Oh, COVID ya? Ya, waktu COVID itu, sebelum COVID saya balik. Oke. Setelah itu datang lagi ke sini, Mas. Tahun? Tahun 2022 semalam. Oh, bukan semalam, cuma semalam. Oke, berarti sampean berapa tahun ya Mas? Sekitaran 7 tahunan lah. 7 tahunan, ya, tapi cuti 1 tahun. Ya, cuti 1 tahun. 1 tahun. Terus sampean ikut PT di Sidoarjo. Sidoarjo ya, Sidoarjo. Oh, ikut PT lagi Sidoarjo ya. Ya. Sudah sampean berarti kenal lah dengan apa namanya? Kepala PT-nya lah di sana ya kan? Ya. Oke, masuk lagi. Dan saya akan bertanya kepada sampean, pastinya teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita nih penasaran Mas ya, yang di kampung halaman yang ingin bekerja di Malaysia ataupun ingin merantau ke Malaysia, ya kan? Saya ingin bertanya, selama sampean kerja di Malaysia itu sampean nih udah dapat apa aja nih di kampung halaman gitulah? Alhamdulillah. Ini cerita jujur aja. Iya. Alhamdulillah. Selama aku berada di Malaysia itu dari 2016 itu sampai 2020, aku bisa ngebangun rumah untuk orang tuaku. Masya Allah. Dan bisa membantu kebutuhan ekonomi mereka di kampung halaman. Sampai 2016 sampai 2020 aku cuma buatin rumah ibu aku dan membantu ekonomi mereka saja. Sama aja. Ya. Setelah itu aku datang ke sini lagi. Tahun 2022? Ya, 2022 aku buat rumah sendiri. Dan sekarang masih proses, Mas. Masih proses? Wah, lumayan cepat juga ya, Mas ya? Ya, tapi alhamdulillah sekarang tinggal ngecat sama ngeramik di bawah aja, di lantai. Kalau di sini tuh musik namanya, Mas? Ya, di musik ya. Musik aja. Jadi sampean bersyukur sekali lah ya, tahniah lah, bersyukur lah bekerja di Malaysia ini ya, Mas ya? Iya, bersyukur banget, Mas. Soalnya kalau kerja di Indonesia itu ya, bukannya ngerendahin di Indonesia, bukannya kita berada di Indonesia kita nggak makan, mestinya makan, tapi untuk menyimpan itu duit agaknya itu lama, Mas. Soalnya pengeluaran di sana itu juga banyak kan, juga gede kan. Besar kan? Ya, juga gede di sana. Apa juga peluang pekerjaan sangat susah juga di sana ya kan? Iya, kadang-kadang ada juga kerjaan tapi gajinya tak seimbang dengan kerja kita kan? Iya. Kalau di Indonesia itu kita nyimpannya itu susah. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu tak sesuai dengan gaji yang di Malaysia gitu. Yang diharapkan kita lah. Ya. Kalau di Indonesia juga boleh makan juga, tapi nak simpan untuk cita-cita kita nak buat rumah itu agak lambat lah. Kalau orang-orang yang kaya
orang-orang yang kaya boleh lah, tapi kalau kita yang ini kan perintis kan. Ah, ya perintis, bukan bukan pewaris Iya, gitu iya, ya kan. Jadi selama sampai itu kerja di Malaysia ini udah bisa membangun rumah, terus apa aja Mas? Beli motor atau mobil apa? Biasanya kan kayak gitu. Yang ini Mas masih ini rencana mau beli tanah, tapi alhamdulillah sudah bayar separuh. Wah, Itu harganya 150 juta, tapi wah, dia 150 juta kalau di apa diringgitkan itu sekitaran 50.000 Malaysia Mas. ya sekitar 50 ribu. Oh, Tapi alhamdulillah dia juga saudara juga kan. Dia pertamanya dia butuh uang banget, dia minta uang 50 juta dulu. ya. Setelah itu aku ada tabungan, ya udah aku rencananya kan mau nyiapin rumah dulu biar cepat siap kan. Tapi ada kesempatan tanah kan. Kalau Ah. itu tanah kan investasi kan. Betul sekali Mas. Kalau tanah itu investasi, jadi aku ya udah aku nggak usah siapin rumah dulu, aku beli tanah dulu gitu. Syukur alhamdulillah ya Mas ya. Ya. Dan pastinya kalian bertanya kok sebanyak itu sih apa namanya para netizen-netizen daripada kita ini ataupun yang bertanya-tanya Mas kerjanya Mas ini apa sebenarnya pasti kayak gitu. Jawab sekarang aja Mas kerjanya sampai ini apa di Iya, bidang iya. di bidang apa atau kontraktan, cleaner ataupun ya kerja kebun ataupun restoran ataupun kilang. Kan banyak kerjaan di Malaysia itu Mas. Iya. Aku memang masuk ke sini itu masuknya di restoran, Mas. Di restoran ya. Iya, Oh, masuk. dari PT itu dapatnya di restoran atau Iya. sampai sudah request? Iya, saya request soalnya aku suka masak-masak itu. Oh, Jadi suka aku masak-masak. ngikutin hobi saya gitu kan. Oh, ini bisa ya. Nah, jadi sampean nih juga membuat konten juga ya, Mas ya. Apa masak-masak apa seputar tentang TKI? Enggak, Mas, kalau masak-masak itu kayaknya kalau di Malaysia itu kan kita sibuk kan, Hmm. banyak kerja masak-masak. Jadi kita gak sempet untuk buat konten kayak gitu. Jadi aku Oh. sekarang ini menceritakan seputar kehidupan di Malaysia juga. Itu pengalamannya sampean Ya, gitu yang pengalamannya diceritakan. Oh, kayak gitu ya. Iya. Jadi apa namanya? Ini ngomong-ngomongin gaji itu minimal berapa lah? Tentunya saya juga penasaran lah dengan gaji sampean nih kok. Saya pun aduh kok agak gatal ya Mas ya dengarnya kok apa baru 2022 udah aduh di kuping udah buat beli rumah, buat rumah terus apa beli tanah juga agak gatal nih Mas telinga saya Mas ya dengarnya. Tentunya juga para netizen juga penasaran Mas. Gaji sampean ini berapa sih Mas? Kalau gaji pokok, Mas, gaji saya 2.800. Gaji pokoknya. Ya, Wah, tapi besar juga. ada bonus juga kan. Hmm. Tapi kalau kita gak cuti pun dalam 1 minggu itu cuma dikasih cuti yang 1 hari sama bos, gak cuti. Jadi kita 1 bulan itu gak ngambil cuti sama sekali, gak request cuti. Jadi kita dapat bonus nanti, Mas. Oh. Setiap kalau gajian, kalau kita gak ambil cuti cuma dikasih cuti sama bos, nanti ada bonus juga. Ada sama bonus bos. juga Mas. Iya. Kira-kira berapa totalnya itu? Yang bulan lepas itu saya dapatnya 3.500, Mas. 3.500 Ya. kerja restoran. Ya sama itulah sama bonusnya itu kan kita kan juga digaji dengan skill kita kan. Kalau Oh, kita iya. juga rajin ngikuti semua arahan dari bos, bos juga menggaji kita dengan kinerja kita lah, Mas. Iya, benar-benar Mas. Ya, Dan kerjaan itu di Malaysia ini pakai ijazah enggak, Mas? gak usah. Enggak usah pakai ijazah ya, Mas Ya, ya. nggak usah Enggak pakai ditanyakan kamu sekolah apa. Enggak ya, Mas? Enggak. Kan kalau di Indonesia tuh kan harus ada S1, S2, ya Iya. harus ada orang dalamnya juga kan. Iya, minimal lah SMA lah, Mas, kalau di Ya, Indonesia. kalau di Indonesia kan. Iya. Jadi kalau di sini enggak ditanyain sekolahnya enggak? Enggak lah, yang penting kalau ke Malaysia Skill. itu skill dan juga kalau lain negara kan, kalau di Hmm. Indonesia kita ke Malaysia, yang pastinya harus ada visa, Mas. Itu, Bisa. Ya, harus bener resmi. banget, Mas. Ya. Jadi kalau 3.500 itu uang Indonesia berapa sekarang ya? Sekitaran 13 jutaan. Iyalah, kurang lebih sekitar 13 juta lah. Jadi Mas Farhan ini gajinya 13 juta, geng. Jadi buat kalian yang penasaran gaji Mas Farhan tuh 13 juta. Ini bertahap ya, geng ya. Bertahap kan, Ya, Mas? bertahap, Mas. Bertahap, Aku- nggak langsung wong gitu kan. Iyalah, memangnya juga toke kan apa ya, toke-toke di Malaysia memang kalau orang baru itu, kalau aku dulunya pertama datang ke Malaysia itu gajinya 1.800, Mas, 1.800. Datang. 1.800. Iya. Oh, besar juga ya Mas ya, kerja restoran ya.
Iya, tapi kan apa ya, nanti dalam 6 bulan ada kenaikan lagi, lihat kerjanya tambah bagus. Nanti ada kenaikan juga gitu. Mereka juga Bahkan apa ya, orang-orang itu penasaran dengan aku itu di kampung itu. Kok ya. Farhan kerja apa ya? Banyak yang WA aku kan. Farhan di Malaysia kerja apa ya? Kok bisa sesukses ini gitu. Banyak yang tanya, sudah buat rumah, sudah buat rumah dia lagi juga gitu kan. Buat rumah 2. Lepas itu ada beli apa ya? tanah. Ya, apa saudaranya itu butuh uang jual tanahnya, dia beli juga, gak dikeluarin sama orang lain gitu. Kerja apa di Malaysia ya gitu. Penasaran jadi ya Mas ya. Iya, penasaran. Orang-orang kampung sampean ya Ya. Mas ya. Jadi mungkin sampai di sini saja ya ceritanya kita Iya, berdua ya Mas ya. Dan buat kalian sahabat-sahabat Ikinya yang telah menonton video ini, jangan lupa juga dong singgah di channelnya Mas Farhan, Farhan CS ya Mas ya, Farhan CS. Dan beliau ini juga ya meliput sebuah pengalaman beliau saat berada di Malaysia tentang gaji, tentang kehidupan, tentang ya pokoknya suasana yang dilihat oleh beliau ya di Malaysia, tentang gaji, tentang alasan TKI ingin masuk Malaysia, tentang peraturan di Malaysia. Ini semuanya ada di channelnya Mas Farhan ya, geng ya. Kalau kalian kalau kalian ingin mampir ke channel dia, jangan lupa juga dong sokong channelnya dia juga, Mas Farhan CS. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya juga ya, geng ya. Biar Mas Farhannya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya tentang TKI, seputar TKI di Malaysia ya, geng, dan kehidupannya di Malaysia seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, saya Iki dan Mas Farhannya pamit undur diri dulu ya. Sampai di sini saja cerita kali ini. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah. Janji jangan begaduh. Yang suka begaduh tak payah layan. Itu memang orang yang suka begaduh, geng ya. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.